Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kelompok kami, Ervin Dwi Angguntabah Imania dan Arif Prasetyo dalam mata kuliah landasan pendidikan. Ya, kelompok kami akan membahas tentang teori belajar perkembangan kognitif menurut Piaget. Video ini akan membahas tentang teori belajar perkembangan kognitif menurut Piaget. Sebelum kita membahas tentang teori belajar, marilah kita mengenal Piaget. Siapa itu Piaget? Piaget mempunyai nama lengkap Jean Piaget, lahir di Swiss pada tahun 1896. Belajar menurut Piaget, yaitu ada dua, organisasi dan adaptasi. Organisasi, proses menghubungkan struktur kognitif yang ada. Piaget berpendapat bahwa sejak lahir, bayi secara terus-menerus akan mencari dan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang disebut sebagai adaptasi. Menurut Piaget, adaptasi dapat terjadi apabila melalui dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan tanggapan yang dibuat berdasarkan hal-hal yang sudah diperoleh. Proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi merupakan tanggapan yang dibuat berdasarkan hal-hal yang sudah diperoleh. Contohnya, anak yang mengambil air di dispenser, maka anak tersebut akan mengangkat tangannya dan akan menangis. Akomodasi merupakan sebuah penyesuaian dari suatu tanggapan. Jadi, anak tersebut mengambil air, itu kan ada efek jerah. Dari situ anak akan ada efek untuk tidak akan mengulangi lagi mengambil air di dalam dispenser yang airnya panas. Konsep kunci teori perkembangan kognitif Piaget. Ada 4 konsep, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, keseimbangan. Skema, kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. Asimilasi, proses kognitif berupa penyerapan pengalaman baru di mana seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemanya atau perilaku yang telah ada. Akomodasi, proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai pengalaman baru. Proses ini menghasilkan skema baru dan mengubah skema lama. Keseimbangan bisa disebut juga dengan equilibrium. Proses menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif. Proses asimilasi dan akomodasi menyebabkan perubahan sistem mental anak yang disebut dengan perkembangan mental anak. Tahap perkembangan kognitif Piaget itu ada 4 tahapan, yakni yang pertama sensori motorik, yang kedua preoperasional, yang ketiga konkret operasional, yang keempat formal operasional. Oke, dari 4 tahapan ini mari kita jabarkan satu persatu ya. Dari mulai sensorik motorik, ini sekitaran usia 0 sampai 2 tahun. Karakteristiknya mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera motoriknya. Dari tahapan sensorik motorik ini merangsang indera bayi dengan berbagai macam objek. Mengamati bagaimana bayi belajar mengontrol lingkungan sekitarnya untuk mencapai reaksi tertentu. Dari sini, mengamati bagaimana bayi memperluas kemampuannya untuk bertindak, keterampilan meniru perilaku orang lain. Jadi, apa yang dilihat si bayi itu dilihat kenyataan. Maka kalau nanti apa yang kita ucap itu apa ya yang ditirukan itu. Dari kemampuan bahasanya usia 0 sampai 2 tahun ini bahasa muncul setelah beberapa bulan. Seperti itu. Dari tahapan preoperasional, yakni usianya mulai usia 2 tahun sampai 7 tahun.
Karakteristiknya egosentris, meningkatkannya aktivitas simbolik, mulai representasi. Dari tahapan preoperasional ini memberikan kesempatan anak untuk bermain drama, membuat mereka percaya dengan dirinya sehingga dapat memberikan makna kata-kata yang tindakan mereka. Merencanakan sebuah aktivitas yang membuat anak terlibat dan bekerja sama serta berbagai dengan yang lain. Dari tahapan profesional ini memberi instruksi dengan kata-kata sederhana, dengan singkat serta sebisa mungkin dapat diilustrasikan atau digambarkan dengan gambar-gambar yang mudah dipahami. Jadi dari instruksi ini dengan kata sederhana, ini mata. Jadi kita harus diilustrasikan dengan menunjukkan gambar mata atau kita menunjuk organ bagian mata. Dari preoperasional ini, kemampuan bahasanya masih egosentris. Apa yang dia bilang itu yang benar menurut dia. Seperti itu. Dalam kemampuan bahasanya yaitu egosentris dan sosialisasi speech. Seperti itu. Dari tahapan konkret operasional, anak ini mulai usia 7 sampai 12 tahun. Dari sini tahap konkret operasional, anak sadar terhadap tingkat perbedaan berpikir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerima informasi di kelas dan menghadirkan kembali dengan cara yang mudah mereka kenal. Yang ketiga, anak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan kembali informasi yang telah mereka dapatkan di kelas. Jadi gini, ketika anak menerima informasi, dia sudah bisa mengumumkan kepada teman-temannya dan dia bisa membandingkan membandingkan antara angka 1 dan angka 3 itu banyakan mana. Yang keempat, yakni tahapan formal operasional. Perkiraan usianya mulai usia 12, 14, 15 tahun. Cirinya, pemikiran yang sudah lengkap, pemikiran yang profesional, kemampuan untuk mengatasi hipotesis, perkembangan idealisme yang kuat. Jadi, di usia tahapan formal operasional ini, anak sudah bisa membedakan antara baik dan yang buruk seperti itu. Jadi dia bisa menimbang dan memilih gitu. Nah, dalam kita lanjut ke pandangan perkembangan Neo-Pigeon dan pengelolaan informasinya. Teori Neo-Pigeon adalah modifikasi dari teori Pigeon untuk mengatasi keterbatasan pada teori Pigeon dan menjawab persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi dari orang yang mengkritiknya. Dari teori Neo-Pigeon ini, kemampuan anak beroperasi pada tahap tertentu sangat tergantung pada tugas spesifik yang diberikan. Pelatihan, pengalaman, termasuk interaksi sosial dapat mempercepat perkembangan anak. Budaya mempunyai dampak penting pada perkembangannya. Ya, dari teori Pigeon ini kita dapat menyimpulkan sebagaimana dikemukakan oleh Pigeon, setidaknya ada 2 hal yang penting yang dapat kita ambil. Yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Artinya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, individu mampu beradaptasi dan mengkoordinasikan lingkungannya sehingga terjadi perubahan dalam struktur kognitifnya, pengetahuan, wawasannya, pemahamannya semakin berkembang. Jadi individu juga mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan tersebut.
Oleh karena itu, proses pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi bagaimana merangsang struktur kognitif individu mampu melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan terbaru. Simpulan yang kedua, perlu adanya individualisasi dalam pembelajaran. Artinya, dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada perkembangan kognitifnya. Setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik berbeda-beda. Susunan saraf seseorang akan semakin kompleks seiring dengan bertambahnya umur. Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitifnya peserta didik. Ya, itu presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang teori kognitif Piaget gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.